Halo semuanya, balik lagi dengan saya Cindy. Seperti janji aku kemarin, setelah penggunaan 3 bulan aku mau review kembali penggunaan MamiBot Flomo ini. Nah, ini kondisi MamiBot Flomo aku setelah pemakaian 3 bulan. Dan di sini bakal aku jelasin seperti apa sih cara aku ngerawatnya dan maintenance-nya setiap hari setelah penggunaan. Aku juga memang sebenarnya tipenya tuh bukan yang kayak apik banget. Memang kadang-kadang aku itu ceroboh banget. Jadi pas penggunaan kayak pernah beberapa kali kejeduk perabot dan furniture gitu karena aku suka buru-buru. So ya, here we go. Kita mulai dulu dari dirty water tanknya. Ini posisinya habis aku bilas karena tadi habis penggunaan dan aku masukin HEPA filternya. Nih, biasanya HEPA filternya itu memang nggak pernah aku basahin ya, seperti yang pertama aku pernah jelasin. Aku cuman kayak pakai kuasnya gitu, dibersih-bersihin, disikat-sikatin. Dan kalau misalnya ada matahari, better dijemur. Sebelum penggunaan, jadi pastikan HEPA filternya ini kalau kita habis bilas dirty water tanknya ini kita lap dulu ya. Jadi jangan sampai basah. Jadi pokoknya di sini setelah penggunaan dirty water tanknya ini selalu aku langsung buang karena kalau nggak langsung dibuang itu bakal ada sedikit bau apek dan itu nggak enak banget kalau kita pakai untuk ngepel berikutnya. Aku nggak suka ya kalau misalnya filsnya itu habis ngepel jadi malah tambah jadi ada bau atau apek gitu. Pokoknya setiap penggunaan, setelah penggunaan itu aku buang airnya, terus aku bilas. Biasanya kalau aku lagi buru-buru banget, aku cuman pakai air, terus aku pump beberapa kali sabun cair gitu, sabun cuci tangan. Terus aku kayak kobok-kobok aja, kayak dikocok-kocok gitu, terus aku buang. Tapi kalau aku lagi nggak buru-buru, biasanya selalu aku pakai brush yang dikasih, brush yang bentuknya memanjang itu, untuk aku sikat-sikatin bagian dalamnya. Kenapa? Karena ini kan modelnya akrilik gitu. Kalau misalnya kita nggak rawat, kayak dibiarin kotor terus-terusan, dan itu akan kayak ngendap dan berkerak di situ. Jadi filsnya ntar akan kotor dirty water tanknya. Dan ini aku rutin bersihin aja, pasti ya nggak kayak seperti kinclong baru gitu. Terus setelah penggunaan pasti aku lap-lapin semuanya mesinnya. Terus aku lepasin dari charging docknya dulu. Bagian dalamnya ini tuh selalu aku lap. Nah, jadi akrilik juga kan, ini semacam kaca akrilik gitu. Itu selalu aku lap. Kenapa? Karena kalau nggak dilap itu nanti dia akan berbekas. Jadi memang bebas ya buat yang mau tetap cuman self cleaning terus udah, ya nggak apa-apa juga. Tapi buat aku untuk merawat produk ini sendiri supaya kita lebih awet dan setelah pakai itu tetap feelsnya bersih gitu, aku pasti bersihin akriliknya bagian dalam dan bawah karetnya itu supaya nggak ninggalin bekas setelah ngepel. Charging docknya juga sama. Jadi selalu aku lap dulu setelah self cleaning karena bakal ninggalin debu gitu kan kalau nggak dilap. Terus kalau untuk brushnya sendiri, ya brushnya ini tuh aku nggak setiap hari sikat, kayak 2 hari sekali. Dan aku lihat kosikon lah ya, kalau misalnya aku penggunaan cuman untuk lantai 2 bagian kamar anak sama kamar utama, biasanya aku 2 harian gitu. Tapi kalau pakai untuk di bawah pasti aku langsung sikat karena itu berminyak. Dan cara sikatnya biasa aku pakai sikat gigi bekas yang udah nggak pakai, terus aku pakein sabun, boleh pakai sabun bubuk atau sabun cuci piring. Terus kalau untuk yang brush yang ini memang aku nggak gitu maintain ya, karena kan untuk karpet biasanya nggak terlalu berbekas, paling dibersih-bersihin aja pas udahan pakai. Oke, kita lanjut ke clean water tank. Jadi clean water tanknya ini pas pembelian pertama, kalau kalian masih ingat, warnanya itu transparan. Dan sekarang setelah penggunaan aku 3 bulan warnanya putih kayak gini. Kenapa? Jadi bukan salah clean water tanknya, tapi karena aku memang ngepel pakai cairan pel aku yang biasanya, karena aku suka wanginya. Padahal udah dikasih cairan pembersih Pureco yang dimana nggak ninggalin warna dan bikin clean water tanknya berubah warna kayak gini. Terus biasanya aku buka tutupnya gini, dia itu kan ada kayak pori-pori nih, aku zoom dulu. Dia ada pori-pori kayak gitu untuk keluar airnya. Jadi biasanya aku sikat lagi pakai sikat gigi bekas. Terus bagian dalamnya itu aku pakai brush yang memanjang itu. Jadi aku selalu buang air yang tersisa di dalam clean water tanknya itu setelah ngepel ya.
memang biar jaga aja gitu. Itu cara aku untuk maintain produk ini supaya tetap bisa dipakai jangka panjang dan awet. So, menurut aku setelah pemakaian 3 bulan, aku tetap merasa produk ini tuh benar-benar berfungsi dengan baik, berguna banget untuk keseharian aku, apalagi untuk aku yang kebiasaan bersihin kamar setelah bangun tidur gitu. Jadi aku lebih cepat pakai ini, meskipun ada ART ya. Entah kenapa aku tuh terbiasa untuk bersihin kamar sendiri, dan ini benar-benar ngebantu banget. Jadi menurut aku kalau kita habis maintenance dan bersihin produknya itu setiap hari, habis pel itu benar-benar hasil pel kita itu bersih, nggak nyisain debu kayak habis diangkat gini. Biasanya tuh kalau misalnya nggak dibersihin akan nyisain kotoran, dan ini nggak. Voila, bersih banget.